Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anti Ikomatul Iqmal dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kekuasaan Turki Utsmani. Jadi, kekuasaan Turki Utsmani itu setelah Khilafah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol. Kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain, bahkan saling memerangi. Namun, kemalangan tidak berhenti sampai di situ. Timur Leng, sebagaimana telah disebut, menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad 13 Masehi, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari pengungsian di tengah-tengah saudara mereka. Di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabadikan diri kepada Sultan Alauddin II dan Ertugrul meninggal dunia tahun 1289. Kepemimpinan ini dilanjutkan oleh putranya Utsman pada tahun 1300 Masehi. Bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan akhirnya Sultan Alauddin meninggal. Kerajaan Seljuk ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdirinya penguasa adalah Utsman. Selanjutnya, runtuhnya kekuasaan Utsmani. Kerajaan Utsmani sempat terhenti lama ketika ekspansi diarahkan ke kota Konstantinopel. Tentara Mongol yang dipimpin Timur Leng melakukan serangan ke Asia Kecil. Pertempuran hebat terjadi di Ankara tahun 1402 Masehi. Tentara Turki Utsmani mengalami kekalahan. Bayazid bersama putranya Musa tertawan dan meninggal dalam tawanan tahun 1403 Masehi. Kekalahan Bayazid Ankara itu membawa akibat buruk bagi Utsmani. Penguasa-penguasa Seljuk di Asia Kecil melepaskan diri di genggaman Turki Utsmani. Suasana buruk ini berakhir setelah Sultan Muhammad II pada tahun 1403 sampai 1421 dapat mengatasinya. Sultan Muhammad berusaha menyatukan negara dan mengembalikan kekuasaan ke sedia kala. Corak-corak budaya pada kerajaan Turki Utsmani seperti negara Persia, Bizantium, dan bangsa Arab. Dari bangsa Persia mereka mengambil beberapa pelajaran seperti tata krama, etika, dan lain-lain. Dan bangsa Bizantium sendiri mereka mengambil dan penyerapan ilmu-ilmu tentang keorganisasian, kemiliteran, dan pemerintahannya. Dan bangsa Arab sendiri memilih tentang sosial budaya, lalu keilmuan lainnya, kehurufannya, dan mereka mengikuti pada bangsa Arab. Pada masyarakat Turki sendiri, agama itu berperan penting besar dalam perkembangannya, seperti tarekat-tarekat yang berkembang. Perkembangan Islam di masa kini. Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, pendidikan senantiasa menjadi pusat perhatian utama dalam berpendidikan atau memajukan pendidikan. Generasi bangsa berjalan dengan tuntunan kemajuan zaman. Pendidikan berkembang dari yang sederhana yang berlangsung dalam zaman di mana manusia masih berada di ruang lingkup kehidupan yang serba sederhana, dan tujuan-tujuannya pun amat terbatas pada hal-hal yang bersifat survival. Pada era ini, pendidikan fokus pada keterampilan, membuat alat-alat, dan memproduksi bahan-bahan kehidupan hidup. Terima kasih materi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan dari kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.